Dahulu kala, iblis monster burung Hong yang memiliki kekuatan abadi muncul dan mengacaukan dunia. Ia memimpin pasukan jahat dan menyerang umat manusia tanpa belas kasihan. Namun, sebelum kehancuran itu menyebar lebih luas, muncullah seorang pahlawan legendaris yang dikenal sebagai Sang Iblis Api. Dengan keberanian dan kekuatannya yang luar biasa, ia berhasil menyegel monster burung Hong ke dalam sebuah topeng sakral bernama Topeng Surah. Sejak saat itulah, topeng tersebut dijaga ketat oleh keluarga Laucha demi menjaga ketenangan dunia. Bertahun-tahun kemudian, pada suatu malam yang mencekam, 3 dedek bayi imut-imut dipilih sebagai media ritual untuk membangkitkan kembali sang monster iblis dari dalam topeng surah. Pasukan bulu hitam yang merupakan pengikut setia iblis monster tersebut hidup dalam bayang-bayang dan ingin melepaskan tuannya yang telah tersegel ribuan tahun lamanya. Mereka pun memaksa seorang dokter untuk membuka segel topeng itu dengan dalih mengancam keselamatan keluarganya. Akhirnya, sang dokter tidak punya pilihan dan melakukan apa yang mereka minta. Saat segel mulai terbuka dan energi iblis mulai terasa, untungnya sang iblis api datang tepat waktu dan menghentikan ritual itu sebelum monster tersebut sepenuhnya bangkit. Dengan elemen apinya, ia menghajar semua anggota pasukan bulu hitam. Namun saat ia akan menghajar sang dokter, istri sang dokter menjelaskan bahwa dia dipaksa. Akhirnya sang iblis pun melepaskannya. Sejak saat itu, iblis api kembali menegaskan tugas sucinya menjaga desa dan melindungi topeng surah agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Waktu pun berlalu dan kini cerita beralih kepada 2 pemuda yang tak lain adalah putra dari sang iblis api. Mereka tumbuh dewasa dengan kepribadian yang sangat berbeda. Sang kakak, Emo Siondi, dikenal pendiam dan tenang. Sedang sang adik, Xiao Emo, justru dikenal emosional dan tukang rusuh. Karena sifat ganasnya itu, Xiao dijuluki sebagai iblis api kecil. Suatu hari, keduanya mendapat tugas dari ayah mereka untuk menangani sengketa tanah di wilayah kekuasaan mereka. Namun saat negosiasi berlangsung, Emo Xiongdi justru diejek oleh perwakilan Tuan Li dan hanya bisa diam. Melihat kakaknya dipermalukan, Xiao pun tersulut emosi. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyerbu lawannya. Dengan kecepatan luar biasa dan kemampuan bela diri yang ia warisi dari sang ayah, Xiao berhasil menaklukkan mereka semua tanpa satu peluru pun mampu mengenainya. Setelah kekacauan itu, seorang wanita ahli besi bernama Mei Mei mendapat ancaman dari geng preman bernama kelompok anjing hitam. Mereka memaksanya untuk menyerahkan uangnya, tapi Mei Mei bukan wanita biasa. Ia memiliki jurus elemen pengendali yang bisa menarik semua logam di hadapannya, mulai dari emas, perak, hingga potongan baju berbahan besi. Tak disangka, bros simbol keluarga Xiao yang menempel di bajunya ikut tersedot hingga menyulut pertengkaran antara keduanya. Mei Mei lalu mengeluarkan senjata andalannya, palu merah yang mematikan, dan bersama Xiao, mereka berhasil mengalahkan geng anjing hitam. Dalam kekacauan itulah, Xiao mulai menaruh hati kepada Mei Mei karena sikap keras kepala dan keberaniannya terasa sangat serupa dengannya. Namun setibanya di rumah, sang iblis api justru murka. Ia menegur Xiao habis-habisan karena telah menimbulkan kekacauan di kota. Malam itu, pasukan bulu hitam kembali bergerak. Mereka tengah menyusun rencana jahat untuk merebut kembali topeng surah demi membangkitkan kembali sang monster iblis dan menguasai bumi. Untuk melancarkan misinya, mereka berusaha memancing sang iblis api agar keluar dari istana, sehingga pertahanan menjadi lemah. Sementara itu, di kediaman keluarga Laucha, Xiao masih hukum gantung terbalik oleh ayahnya. Tujuannya tak lain agar Xiao bisa merenungkan perbuatannya dan belajar mengendalikan diri. Namun di saat yang sama, datanglah makhluk misterius berjuluk iblis burung hantu. Dengan kecepatan luar biasa,
ia menyelinap ke dalam istana keluarga Lauca dan langsung mengincar topeng Sura. Untung aksinya diketahui oleh sang ajudan seksi dan pertempuran pun tak terelakkan. Meski sempat dihalangi, sang iblis burung hantu berhasil mengalahkan ajudan seksi dan kabur membawa topeng. Mendengar keributan, Xiao yang gelisah langsung meminta kakaknya Xiongdi untuk melepaskannya agar bisa mengejar si pencuri. Tanpa membuang waktu, mereka pun terlibat dalam pertarungan melawan iblis burung hantu. Sayangnya, musuh mereka terlalu kuat. Dengan jurus mematikan melahap jiwa, sang burung hantu berhasil mengalahkan Xiongdi dan membuat nyawanya hampir melayang. Dalam situasi genting itu, terdengarlah bisikan dari topeng Sura. Suara iblis di dalamnya menggoda Xiao untuk mengenakannya agar memperoleh kekuatan tak terkalahkan demi menyelamatkan kakaknya. Karena rasa sayang terhadap saudaranya, Xiao pun tergoda dan mengenakan topeng tersebut. Begitu topeng menempel di wajahnya, kekuatan luar biasa muncul dari tubuh Xiao. Dalam sekejap, ia mampu membalikkan keadaan dan membuat iblis burung hantu kewalahan dan terpaksa kabur. Namun, kekuatan iblis dari topeng membuat Xiao kehilangan kendali atas dirinya. Ia berubah buas, menghajar siapa saja yang berada di hadapannya. Kota pun rusak parah akibat ulahnya. Sang iblis api segera turun tangan, dan dengan seluruh kekuatan dan wibawanya, ia berhasil mencabut topeng dari wajah Xiao dan menghentikan amukannya. Namun, kemarahan sang ayah tak terbendung. Ia murka atas kehancuran yang disebabkan oleh anaknya sendiri dan segera menyegel kekuatan yang tertanam dalam tubuh Xiao. Setelah itu, Xiao jatuh tersungkur meleho lemas tak berdaya. Dalam kondisi kritis, tak lama Mei datang menyusul dengan palu merah andalannya. Tanpa basa-basi, ia langsung memukul kepala Xiao hingga pingsan karena merusak kota. Dengan inisiatif sendiri, ia membawa Xiao pulang ke rumahnya untuk dirawat. Keesokan harinya, Xiao mulai siuman, tapi saat belum sepenuhnya pulih, ayah Mei malah memberi nasihat serius kepadanya agar lebih berhati-hati dengan Xiao. Belum selesai ayahnya bicara, karena panik ia kembali menghantam kepala Xiao dengan bogem yang sama. Hasilnya, Xiao pingsan lagi untuk kedua kalinya. Fakta mengejutkan mulai terungkap ketika ayah Mei melihat tanda di dada Xiao. Ternyata Xiao adalah salah satu dari 3 dedek bayi yang dulunya hendak dijadikan sebagai media ritual untuk membangkitkan sang iblis dari topeng Sura. Dari sinilah terungkap bahwa ayah Mei bukan orang biasa. Dialah sang dokter yang memiliki kunci untuk membuka segel monster tersebut. Ia pun marah besar kepada Xiao, terutama karena amukan yang hampir menyelakai anaknya. Dengan penuh emosi, ia melempar Xiao dari rumah. Namun, berbeda dengan bapaknya, Mei justru marah karena ayahnya membuang Xiao. Ia masih menahan Xiao agar bertanggung jawab mengganti kerugian atas perbuatannya. Dalam kondisi terbuang, Xiao kemudian dibawa oleh seorang tanda-tanda kos-kosan bernama Bao Bao. Di kediaman Bao Bao, Xiao diajak berdansa. Sementara itu, di kuil bulu hitam, iblis burung hantu muncul kembali. Ia menghampiri 3 anggota bulu hitam lainnya dan langsung menghabisi mereka dengan kekuatan sadis bernama hisapan batin. Hal itu karena mereka tidak memberitahu bahwa Xiao adalah sosok yang bisa menggunakan topeng Sura dan hampir membunuhnya. Di sisi lain, ayah Mei mengajak putrinya untuk kembali pindah rumah demi menghindari keluarga Lauca. Namun Mei menolak. Ia lelah karena sejak kecil mereka terus berpindah-pindah. Ayahnya pun akhirnya membuka sebagian rahasia bahwa dulu sang iblis api pernah melapaskannya. Itu berarti keluarga Lauca sebenarnya pernah menyelamatkan mereka. Namun sang ayah menegaskan bahwa masih ada alasan lain yang belum bisa ia ungkapkan sekarang. Hari pun berganti. Xiao yang kini mulai pulih kembali menemui Mei. Tapi belum lama mereka bercakap, sekelompok preman dari anjing hitam datang dan menyandra teman Mei. Xiao yang ingin menolong malah tidak bisa berbuat apa-apa.
kungfu dan tenaga dalamnya masih tersegel akibat hukuman dari ayahnya. Akibatnya, ia dihajar habis-habisan oleh sekelompok tersebut hingga babak belur. Di waktu yang sama, Xiongdi kakak Xiao memohon kepada ayah mereka agar Xiao diizinkan kembali ke rumah. Tapi sang ayah tetap teguh pada pendiriannya. Ia ingin Xiao belajar dari penderitaannya, mencapai titik terendah, dan kelak tumbuh menjadi penerus sejati sang iblis api. Di waktu yang sama, Xiao mulai membaur dengan masyarakat kota. Suasana pun tampak lebih damai. Tapi di tengah ketenangan itu, tiba-tiba muncul seorang wanita yang memberitahu bahwa terjadi kecelakaan di lokasi pembangunan. Para warga pun langsung berlari ke lokasi, termasuk Xiao. Sayangnya, kekuatannya yang masih tersegel membuatnya tak bisa banyak membantu. Beruntung, Mei datang tepat waktu. Dengan kekuatannya, ia bekerjasama dengan Xiao untuk menyelamatkan para korban. Kerjasama mereka membuahkan hasil, dan warga kota pun memberikan apresiasi serta pujian atas aksi mereka. Di kejauhan, sang ayah menyaksikan semuanya diam-diam, berdiri di samping Tante Babau, menyiarkan perasaan yang tak terucapkan. Sementara senja perlahan turun di kota, suasana pun berubah syahdu. Mei dan Xiao duduk ngetem berdua di atas tiang listrik tengah kota, menikmati hembusan angin yang lembut seperti kuplek ataupun kishot. Dalam ketenangan itu, mereka saling mencurahkan isi hati. Momen tersebut terasa sangat tulus dan menyentuh, seolah keduanya mulai menemukan kedamaian di tengah kota yang penuh kekacauan. Tepat di saat yang sama, sesuatu yang janggal terjadi. Xiongdi kakak Xiao ternyata diam-diam menemui iblis burung hantu. Ia membawa topeng surah dan ingin bersekongkol untuk memanfaatkan kekuatannya demi kepentingan pribadi. Keesokan harinya, jebakan telah disiapkan. Sang iblis api, ayah mereka, dikelabui dan dipancing ke sebuah jembatan oleh burung hantu. Perkelahian sengit pun tak terhindarkan. Meskipun berjuang mati-matian, iblis api akhirnya kalah dan tewas. Kematian sang ayah menjadi pukulan besar, terutama karena ternyata semua ini adalah rencana licik Xiongdi sendiri. Ketika Xiao pulang dan ingin masuk ke rumah ingin ikut tahlilan yasinan, Xiongdi mencegahnya. Dengan wajah pura-pura berduka, ia mengaku bahwa ayah mereka hingga akhir hayat tidak pernah memaafkan Xiao. Bahkan, Xiongdi menyampaikan pesan bohong jika ayah mereka memerintahkan dirinya untuk membunuh Xiao jika berani kembali. Mendengar itu, Xiao pun hancur. Ia memilih pergi dan meluapkan kesedihannya dalam pelukan Mei. Namun, malapetaka belum berhenti. Di keesokan harinya, ayah Mei secara tiba-tiba membuatnya tak sadarkan diri dan membawanya pergi, berniat pindah lagi demi keselamatan mereka. Tapi saat di perjalanan, mereka disergap oleh iblis burung hantu yang kini semakin beringas. Ia memaksa sang dokter membuka segel topeng surah demi membangkitkan monster burung Hong. Namun, sang ayah menolak dan berniat menghancurkan topeng itu. Burung hantu pun murka dan langsung menghajarnya. Untungnya, Tante Babau datang membantu dengan segala kekuatannya. Tapi sayang, kekuatan burung hantu yang telah terpadu dengan energi burung Hong terlalu besar. Keduanya pun tumbang. Dan burung hantu kabur serta gagal membawa topeng surah. Namun sebagai gantinya, ia membawa Mei berniat menjadikannya sandera. Setelah pertarungan dahsyat itu, Xiao tiba. Ia menemui ayah Mei yang terluka parah. Dalam detik-detik terakhirnya, sang ayah berwasiat kepada Xiao agar melindungi Mei dan menjaga topeng surah.
Sementara itu, burung hantu yang membawa Mei sebagai sandera kembali ke persembunyiannya. Namun tak disangka, ketiga anggota bulu hitam yang sebelumnya telah dibunuh kini bangkit dan muncul di hadapannya. Tak lama Xiongdi datang dengan sikap dingin dan mensebrak pedangnya langsung ke kelapa burung hantu, membelahnya tanpa ampun. Rupanya, burung hantu hanyalah pion dalam rencana jahat Xiongdi. Ia telah mengkhianati ayahnya dan kini burung hantu pun dilenyapkan setelah tidak lagi berguna. Di tempat lain, Tante Babau membawa kembali Xiao ke kamarnya. Seperti sebelumnya, ia mengajaknya berdansa dengan cara khasnya. Tapi kali ini bukan hanya untuk bersenang-senang. Dalam tarian itu, Tante Babau secara perlahan membuka segel di tubuh Xiao, mengembalikan kekuatannya. Namun ia kehilangan banyak energi dan tewas. Tapi untungnya tidak sampai sejauh itu. Ternyata semua hanya trik agar bisa memeluk Xiao lebih lama. Tak lama kemudian, ajudan seksi datang dan memberitahu rencana licik Xiongdi. Menyadari semuanya, Xiao pun bersumpah untuk menghadapi kakaknya, memberikan pelajaran setimpal dan menyelamatkan Mei dari cengkraman pengkhianatan. Sesampai di kediaman keluarga Luocha, Xiao langsung disambut oleh Xiongdi yang kini duduk santai di atas tahta mendiang ayah mereka. Dengan sinis, Xiongdi mengungkapkan isi hatinya yang penuh dendam bahwa semua kekacauan ini disebabkan oleh Xiao sendiri. Ia mengungkapkan kecemburuannya karena sang ayah lebih menyayangi Xiao, bahkan memperlakukannya sebagai anak kandung sendiri. Tak berselang lama, tiga anggota bulu hitam muncul membawa Mei dan langsung menghadang langkah Xiao. Mereka memperingatkan bahwa jika ingin menyelamatkan Mei, maka Xiao harus mengenakan topeng Sura. Terdesak dan tak punya pilihan lain, Xiao pun mengenakan topeng itu. Namun begitu topeng menempel di wajahnya, suara dari dalam topeng sang burung Hong kembali muncul, merayu Xiao untuk menyerahkan tubuhnya agar sang iblis bisa bangkit sepenuhnya. Xiao pun terlibat pertarungan batin yang luar biasa, berusaha menolak dan mengendalikan dirinya agar tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan jahat tersebut. Di luar tubuh Xiao yang dirasuki iblis menghajar siapapun yang ada di hadapannya tanpa ampun. Tapi dengan tekad yang kuat, ia akhirnya berhasil melepaskan topeng itu dengan cara memukul dirinya sendiri hingga topeng terlepas. Sayangnya, iblis yang berada di dalam topeng langsung berpindah dan masuk ke tubuh Mei, karena keduanya sama-sama merupakan titisan dari sang iblis api. Dalam kondisi nyaris tidak bertenaga, Xiao tetap memaksa diri menggunakan kekuatan terakhirnya. Ia mengembalikan kembali topeng Sura dan berusaha menarik roh burung Hong dari tubuh Mei, memasukkannya lagi ke dalam topeng tersebut. Dengan serangan pamungkas, Xiao akhirnya berhasil menarik iblis dalam tubuh Mei ke topeng Sura kembali dan menyegel kekuatan jahat itu jauh ke dalam dasar inti bumi. Namun, di saat genting itu, Xiongdi berhasil kabur. Sebelum lenyap dari pandangan, ia menyeratkan bahwa di dunia ini, topeng Sura tidak hanya satu dan ancaman belum benar-benar berakhir. Film pun ditutup dengan adegan penuh haru. Xiao ternyata masih hidup, meski harus bersembunyi dan menjalani hidup dalam bayang Mei. Ia terlihat mengawasi Mei dari kejauhan, memastikan wanita yang ia cintai tetap aman. Hal ini merupakan bagian misi sebesarnya mencegah kebangkitan iblis dari topeng Sura sebelum selesai. Dan ia mengejutkan, sang iblis api juga ternyata masih hidup. Ia kini lumpuh dan tak berdaya ditemani oleh sang ajudan seksi yang selalu setia di sisinya. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur film Fairy Cloud Evil God Mask of Chaos. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yenda, sampai jumpa di video berikutnya.